Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu setelah salat subuh 11 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, jamaah Masjid Al-Hasanah Cilosari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Akhirnya Allah memudahkan kita untuk bisa kembali duduk bermajlis bersama di masjid ini. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam seluruh amal ibadah kita. Pada kesempatan kali ini semestinya kita membahas sebuah kitab, tapi karena baru maka mungkin insyaallah bulan depan baru kita tentukan apa kitab yang akan kita pelajari. Dan sebagai pendahuluan saja bagi jamaah sekalian, bahwa mempelajari agama Islam ada 4 disiplin ilmu yang dia atau kita ingin pelajari. Entah itu akidah, kemudian bisa fikih, ibadah. Akidah itu maksudnya adalah urusan rukun iman, kemudian fikih ibadah, urusan rukun Islam, kemudian muamalah, urusan hubungan sosial dari mulai pernikahan, jual beli, sewa menyewa, dan kemudian yang keempat adalah urusan adab dan akhlak. Itu mungkin menjadi clue bagi DKM Masjid Al-Hasanah, kiranya kita ingin mempelajari tentang apa. Kemudian yang kedua yang patut diperhatikan juga dalam belajar ilmu agama, karena ini kan majelisnya umum, bukan majelis di pesantren untuk para santri atau penuntut ilmu mahasantri, yang mana majelis umum itu biasanya yang paling penting adalah mengetahui apa yang merupakan fardu ain bagi dia. Itu majelis umum.
apa yang merupakan fardu ain, kewajiban yang wajib setiap muslim untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Dan tidak boleh seorang muslim untuk tidak tahu, bodoh di dalamnya. Nah, itu yang kita pelajari. Dan contohnya seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syarat mutlak diterimanya amal ibadah, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun Islam, dari mulai 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa pada bulan Ramadan, bayar zakat, atau berhaji ke Baitullah. Ini semua adalah perkara-perkara yang fardu ain, seorang muslim mengetahuinya. Baru setelah itu dia mempelajari perkara-perkara yang merupakan fardu ain bagi dirinya karena dia memang bergelut di bidang itu. Seperti dia sebagai pegawai, apa yang merupakan fardu ain bagi dirinya sebagai pegawai untuk diketahui secara Islam. Dia sebagai pedagang, apa yang harus dia ketahui hukum-hukum Islam dalam berdagang. Dia sebagai pengusaha dan seterusnya. Nah, itu tahapan-tahapan menuntut ilmu. Karena ilmu itu banyak, umur terbatas. Maka fabda bil ahammi fal muhim. Maka dahulukanlah yang paling penting sebelum yang terpenting. Yang paling penting sebelum yang terpenting. Ilmu banyak, umur terbatas, waktu menuntut ilmu terbatas. Yang saya tahu Sabtu pekan kedua, mungkin ada ustadz-ustadz lain, itu pun terbatas juga. Maka begitu metode dalam menimba ilmu agama. Yang pertama tadi poinnya ada 4, silahkan dipilih. Entah akidah, fikih ibadah, muamalah, ataupun adab dan akhlak. Kemudian yang kedua metodenya adalah belajar yang paling fardu ain bagi kita, yang kita tidak boleh bodoh di dalamnya. Perihal tentang 2 kalimat syahadat, sholat dengan segala macam rentetan sholat, dari mulai bertoharah, toharah macam-macam, itu nggak boleh kita bodoh di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu-ilmu yang kita menggeluti perbuatan tersebut atau kegiatan tersebut, maka kita tidak boleh bodoh di dalamnya. Ilmu sebagai pegawai, ilmu sebagai pengusaha, ilmu sebagai orang yang berdagang, pedagang di pasar. Ini dan kurang tepat jika dalam keadaan seperti ini pengajian umum yang hadir macam-macam kalangan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang pendidikan agama, ada yang pendidikan umum, ada yang pegawai, ada yang pengusaha, ada yang pedagang, macam-macam. Maka kurang tepat kalau seandainya yang dipelajari adalah bukan pelajaran-pelajaran yang fardhu ain, pelajaran-pelajaran yang terlalu melebar. Saya beri contoh, misalkan baca kitab Zadul Ma'ad, ini sudah terlalu panjang, kemudian juga bukan fardhu ain yang dipelajari, karena itu kitab sejarah dan kitab fikih yang sangat luas. Atau dalam majelis begini yang hadir bapak-bapak, mungkin bapak-bapak saya ataupun kakek-kakek saya yang hadir, kemudian pelajarannya bahasa Arab, ya, bahasa Arab seperti di pesantren. Yang diperlukan bagi bapak-bapak yang hadir yang sekelas bapak saya ataupun kakek saya adalah bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian.
Dan itu yang saya sebutkan tadi, apa yang digeluti oleh orang. Jadi penting untuk mengetahui metode belajar agama, terutama yang ngajar di majelis-majelis umum. Ya, tidak semua harus dipelajari secara luas. Ya, tetapi yang fardu ain, setiap kita tidak boleh bodoh di dalamnya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kadang-kadang gitu juga ibu-ibu baru kenal dakwah sunnah umur 40-an, 50-an. 50-an kebanyakan kadang-kadang. Baru setelah itu diajak belajar bahasa Arab. Dengan asumsi agar baca Quran lebih memahami, agar menghafal Quran lebih memahami. Niatnya baik, tapi metodenya kurang tepat. Saya tidak katakan salah, kurang tepat. Sekarang kalau ingin paham, tinggal buka buku terjemahan Quran, terjemahan. Beda dengan perempuan yang ingin mengajar. Dia sebagai penuntut ilmu di pesantren, oh itu harus lebih dalam, ilmu alatnya lebih dalam lagi. Ya, harus. Nah, ini perlu diperhatikan. Seorang ustadz yang rabbani, seorang ustadz yang dia pendidik, dia penyayang terhadap jamaahnya, bukan ustadz yang ingin memperlihatkan kepintarannya, tetapi dia ingin mendidik jamaahnya benar-benar paham agama yang diperlukan. Nah, ini beberapa muqaddimah 15 menit untuk pengurus masjid. Nanti kita bisa berdiskusi apa yang diperlukan dari buku-buku yang kita pelajari sebagai fardu ain ataupun sebagai orang yang menggeluti di bidang tertentu. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan keadaan zaman sekarang. Saya sebutkan sinopsisnya dulu ya, 3 menit. Zaman sekarang, zaman yang dihadapkan kepada sikap hedonisme. Kaya adalah tanda kesuksesan. Sukses sama dengan kaya. Sukses adalah orang yang bisa mempunyai tabungan banyak, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas perak kiloan dan kilauan. Itu sukses. Sukses adalah orang yang bisa healing ke luar negeri. Sukses adalah orang yang bisa berlibur ke luar negeri. Sukses adalah orang yang bisa mempunyai mobil-mobil mewah, jam tangan limit, yang punya jam tangannya cuma 9 orang di dunia. Lalu setelah itu saya katakan wow gitu. Ini sukses. Sukses yang punya rumah, sukses yang punya outlet, warung atau toko dia 25 outlet dalam satu kabupaten. Sukses. Dan sekarang sudah mulai berani para pengusaha-pengusaha yang menganggap dirinya sukses kemudian menjadi mentor-mentor di internet. Itu zaman kita sekarang. Calon santri saya tanya, mau jadi apa nanti? Ketika sudah besar, dia mengatakan YouTuber. Mengapa? Karena dia menginginkan uang. Dia menganggap cara yang paling mudah, tanpa harus mendaftar, tanpa harus melamar pekerjaan, itu cara yang paling mudah. Anak-anak kita sekarang dicekoki banyak harta adalah sukses. Sukses adalah kaya, kaya sama dengan sukses.
Nah, oleh sebab itulah ini perkara yang penting yang harus kita pahami baik-baik. Maka saya ingin membahas tema pada kesempatan kali ini, nasihat untuk si fakir dan si miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Di dalam Al-Quran disebutkan ada kata fakir dan ada kata miskin. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, dan amil zakat, dan yang mu'allaf, dan orang yang ingin memerdekakan dirinya, orang yang terlilit hutang, orang yang kehabisan bekal, dan orang yang berjihad di jalan Allah. 8 orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Di antaranya adalah orang fakir dan miskin. Ketika disebutkan secara tersendiri, ini menunjukkan bahwa kata fakir berbeda dengan kata miskin maknanya. Apa arti fakir? Fakir adalah seorang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali, atau mempunyai penghasilan tidak melebihi dari setengah keperluannya. Itu fakir. Fakir adalah seorang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali, tidak punya pekerjaan. Itu namanya fakir. Sedangkan atau juga fakir adalah punya penghasilan tapi tidak sampai kepada setengah dari keperluannya. Saya beri contoh. Seorang setiap harinya memerlukan 200.000. Setengah dari 200.000 100.000. Maka dia hanya menghasilkan 10.000 per hari. Nah, ini namanya fakir. Menghasilkan tidak sampai setengah dari keperluannya. Itu namanya fakir. Adapun miskin, miskin adalah seorang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencapai seluruh keperluannya. Setengah mungkin lewat, tetapi seluruh keperluannya yang wajar ya, yang tidak terlalu berlebih-lebihan, maka dia tidak bisa capai. Saya beri contoh tadi, 200.000 dia per hari memerlukannya, lalu dia ternyata hanya bisa menghasilkan 100.000. Ini disebut dengan apa? Miskin. Berarti orang miskin itu mempunyai penghasilan. Apa dalilnya? Surat Al-Kahfi ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Berarti mereka punya kapal, tapi disebut dalam Al-Quran miskin. Ya, ini pahami baik-baik. Miskin, punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi seluruh keperluannya. Setengah mungkin lewat, tetapi nggak mencukupi seluruh keperluannya. Tentunya kata-kata seluruh keperluannya ini adalah yang wajar, tidak berlebih-lebihan. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya menjelaskan nasihat untuk si fakir dan si miskin, poin yang kedua yang akan kita bahas adalah tadi pengertian fakir miskin. Siapa yang lebih fakir dari yang fakir dan miskin? Siapa yang lebih miskin? Si fakir atau si miskin? Si fakir. Ya, si fakir lebih miskin daripada si miskin. Baik.
Poin yang ketiga sekarang adalah kita harus memahami tentang apa itu harta dalam perspektif Islam. Apa itu harta dalam perspektif Islam? Sehingga dengan memahami ini, meskipun dia fakir atau dia miskin, dia tidak terlalu gelisah, gundah, gulana. Beberapa perspektif Islam tentang harta adalah yang pertama, harta itu ujian. Yang diluaskan harta diuji oleh Allah, yang disempitkan harta diuji oleh Allah. Dia ujian. Jadi siapa yang lulus saat ujian berarti dia sukses. Siapa yang tidak lulus berarti dia tidak sukses. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa yang kaya bukan tanda kesuksesan. Yang miskin bukan tanda ketidaksuksesan. Malam Kamis yang lalu saya kajian di Masjid Agung Al-Azhar. Judulnya Surga Dunia. Ini tema timbul karena ada dua sinopsis kehidupan manusia. Yang pertama yang disebut oleh orang-orang kejiwaan quarter life crisis. Umur 18 sampai 30 dia bingung mau menentukan masa hidup, masa depan bagaimana. Apakah dia ikut dengan keputusan orang tua ataukah tidak? Dia takut untuk menghadapi kehidupan, takut gagal. Dia iri dengan sebagian kawan-kawannya umur 18-an, umur 20-an sudah memiliki usaha, sudah memiliki alat transportasi, alat komunikasi. Sedangkan saya begini-begini aja. Nah, ini sinopsis orang pertama. Sinopsis orang yang kedua adalah orang yang umur 40-an sudah dimapankan oleh Allah tapi tidak bahagia. Sudah dimapankan oleh Allah hidupnya tapi nggak bahagia. Ini menunjukkan bahwasanya kemapanan hidup bukan berarti bahagia. Karena bahagia letaknya dalam hati, kemapanan hidup di luar. Nah, salah satu yang patut dibahas adalah perkara ini. Untuk memecahkan masalah, menghadapi masalah dua sinopsis kehidupan tadi, masalah ini, harta ujian. Kenapa harus iri dengan orang yang diluaskan rezekinya dari kawan-kawan sejawat? Teman-teman saya sekarang banyak yang jadi diplomat. Banyak yang jadi diplomat di luar negeri. Apakah saya harus iri? Seumuran saya, kemudian saya hanya di Barito Kuala, di desa, harus iri? Enggak. Orang kalau tahu konsep ini, harta adalah ujian, dia tidak akan pernah iri. Masing-masing diuji, yang diluaskan rezekinya diuji, yang disempatkan rezekinya juga diuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan." Setiap umat memiliki ujian masing-masing. Umat Bani Israel memiliki ujian perempuan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ujian khusus. Wa fitnatu ummati al-mal, dan ujian untuk umatku adalah harta. Orang akan paham betul, tidak akan mudah resah, gelisah ketika dia memahami konsep ini, bahwa harta adalah ujian, bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kehinaan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah bahwa harta dan anak kalian adalah ujian. Kata Imam Ibnu Katsir, fitnah artinya ikhtibar. Wabtila minallah li khalqih liyu'lama man yuti'uhu mimman ya'sih. Ujian dari Allah
untuk hamba-hambanya harta itu, agar diketahui siapa yang taat, siapa yang bermaksiat. Nah, ini poin penting, harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Sekarang kan zamannya harus outfit mahal, dan itu disebabkan kenapa? Karena tontonan. Manusia itu sangat terpengaruh dengan apa yang ditontonnya, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Apalagi anak-anak kita, apalagi anak-anak yang mempunyai handphone pribadi. Saya katakan sekali lagi, bersyukur Anda sebagai orang tua yang masih sabar tidak memberikan handphone pribadi kepada anak-anak Anda umur SD, SMP, SMA. Bersyukur pada Allah. Ya, kenapa? Karena mudaratnya lebih besar dibandingkan bahayanya. Saya tidak mengatakan haram, tetapi saya katakan bersyukurlah. Mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Termasuk mudarat yang paling besar, syubhat masuk. YouTube membuat diri kita terbentuk. Media sosial yang lain membuat diri kita terbentuk seperti itu. Saya harus begini, saya harus begini. Harus rumah megah, harus mobil mewah. Terbentuk. Padahal itu bukan standar kesuksesan. Itu malah ujian agar kita diketahui siapa yang benar-benar bertakwa, siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama tentang harta. Yang kedua tentang harta adalah harta sesuatu yang wajar untuk dinikmati. Memang itu sifat manusia. Hanya orang yang tidak punya sifat manusiawi yang tidak suka harta. Wajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harf, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Yang artinya diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap hal-hal yang syahwat. Perempuan, anak, harta yang bertumpuk kurah dari emas, perak, kemudian kuda-kuda pilihan, binatang ternak, dan pertanian. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Jadi, seorang manusia mencintai harta itu sudah sebuah keniscayaan. Hanya orang yang abnormal yang tidak cinta harta. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, surat Al-Fajr ayat 20. Dan kalian menyukai harta dengan kesukaan yang sangat tinggi. Surat Al-Adiyat ayat 8, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min mal labtagha thalithan." Kalau anak Adam memiliki 2 lembah harta. Dalam riwayat yang lain 2 lembah isinya semuanya emas. Dia ingin yang ketiga. Apalagi, mohon maaf ini yang bapak-bapak saya, paman-paman saya, orang-orang tua saya yang hadir di sini, apalagi semakin tua, semakin suka harta. Makanya tidak sedikit anak konflik dengan orang tuanya saat salah satu orang tuanya meninggal. Gara-gara rebutan. Semakin tua semakin jadi, ya. Dan itu hadis Rasul, kita bukan dari kantong sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhramu bnu Adam wa yashibbu min husnan. Anak manusia mungkin tua, tetapi semakin muda dalam dirinya 2 hal. Yang pertama,
hubbul mal, cinta kepada harta. Yang kedua, hubbul hayat, ingin panjang umur. Banyak kan kalau sudah tua itu banyak obat-obatan tuh. Gak mau sakit, persiapan maunya. Kenapa? Ingin tetap hidup panjang. Itu hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah wajar diminati, maka berarti ini pentingnya, ini pesannya. Berarti menyukainya tidak tercela, kayaknya tidak tercela. Tetapi yang tercela adalah melalaikannya, terpedaya olehnya. Memiliki rumah megah, mobil mewah tidak tercela. Tetapi saat itu melalaikan kita, baik melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Mencari harta dengan yang haram, melalaikan. Ya, itu termasuk jenis melalaikan. Atau dengan harta tersebut dia menyombongkan diri, ataupun foya-foya untuk kemaksiatan, termasuk melalaikan, memperdaya. Itu yang tercela. Ini poin harus dipahami baik-baik. Karena ketika kita berbicara seperti ini, kita seakan-akan disuruh harus miskin. Sekarang umroh saja 30-an. Siapa yang bisa mengerjakan? Hanya orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Ya. Haji apalagi? Sekarang haji yang lebih digandrungi haji furoda. Karena sekelas di Kalimantan Selatan itu sudah 35 tahun ngantri. Jadi yang paling bagus, bayi lahir langsung daftar. Kenapa? Karena kalau seandainya umur 20 baru daftar, dia sudah umur 55, sudah ada encok, ada kolesterol, ada ya, susah. Umur 30-an, umur 20-an itu yang umroh haji, karena dia memerlukan, di samping harta dia memerlukan tenaga agar maksimal. Nah, yang paling sekarang digandrungi adalah haji furoda. Tidak perlu nunggu, tapi perlunya duit yang banyak, 200 juta, 250, ada yang 300, 350. Itu kan perlu uang. Nah, ketika dia gunakan untuk ibadah, di situ tidak tercela keminatan terhadap harta. Ini poin kedua. Poin yang berkaitan dengan harta. Kemudian, poin yang ketiga, ini penting. Ini berkaitan dengan si miskin, si fakir. Harta yang sesungguhnya adalah yang dijalankan di jalan Allah, digunakan untuk ibadah, bukan yang dikumpul-kumpulkan. Ya, bukan yang dikumpul-kumpulkan. Contoh misalkan di dalam sebuah garasi mobil, garasinya besar, luas, punya mobil puluhan, padahal pantatnya cuma satu. Kemudian ditampilkan di media sosial kita, dan subhanallah, kadang ya, bagi orang yang beriman tuh malu memperlihatkan kekayaan. Bagi orang yang beriman malu memperlihatkan kekayaan. Rumah, kemudian cerita bagaimana dia sukses. Ini saya khawatir ini adalah masuk ke dalam sifat dari karun kalem. Ya, cerita-cerita tentang rumah, kemudian tips kesuksesan, nggak usah cerita, nggak usah. Kalaupun ada podcast yang ingin mewawancarai, nggak mau saya, nggak usah. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan, kan orang kaya itu ada yang lebih kaya darinya, ada yang lebih, tanpa ada ujungnya. Lalu untuk apa diceritakan? Dan itu bukan juga tanda kemuliaan. Ya. Tetapi itu yang ditonton oleh anak-anak, oleh kita. Sehingga menghayalnya pikniknya terlalu jauh. Padahal masih di Cilosari dia. Nah, ini apa poinnya?
poinnya adalah harta yang sebenarnya harta yang digunakan untuk ibadah. Saya beri contoh ibadah-ibadah dengan harta, di antaranya zakat, sedekah, kemudian umroh, haji, kurban, ibadah-ibadah yang memerlukan harta. Membukakan puasa, kemudian yang lain-lain seperti memberikan piutang kepada orang lain. Kemudian kalau tidak bisa bayar ditunggu atau kita halalkan, melunaskan hutang orang lain. Ya. Kemudian setelah itu membiayai orang melakukan ibadah, membiayai orang umroh, membiayai orang haji, membiayai sekolah agama, kemudian membiayai dakwah. Ustadznya saya ada yang nanggung, biar ustadznya dakwah aja, saya aja yang nanggung. Itu luar biasa. Si ustadz tidak akan pernah lagi jualan cilok, ya, yang mengakibatkan akhirnya mau kajian dibatalkan terus. Ternyata ada yang nanggung, dan itu tidak aib. Dalam artian di zaman Rasulullah SAW, asal ustadznya nggak minta-minta ya. Di zaman Rasulullah SAW ada yang menanggung. Seperti Utsman bin Affan menanggung orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq menanggung pembiayaan dari berhijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini harta yang sebenarnya yang digunakan untuk ibadah. Makanya ketika Rasulullah SAW menasihati, beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan kepadaku, mengatakan ini hartaku. Nah, itu persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Mau diwawancarai di atas gedung, di atas rumah yang begitu megah, ada apa sih namanya itu buat helikopter itu apa? Helipad. Kemudian di atas seluas tanah 10 meter persegi, padahal badannya cuma segini doang untuk tidur. Ya. Dan ingat, itu hisabnya panjang loh. Ya. Kemudian orang sukses adalah orang yang punya rumah plus kolam renang. Apa sih itu? Apakah benar itu seperti itu sukses, standar sukses? Enggak. Persis perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Ya, yang aku dapati dari harta semuanya ini karena kepintaran yang aku miliki. Nah, maka saya nasihatkan kepada yang diluaskan rezekinya, jangan maulah diwawancarai. Malu. Karena itu ujian, bukan tanda kemuliaan. Bahkan yang paling utama malah takut. Nanti pertanyaannya gimana nih? Ya, lebih baik yang berilmu agama saja yang diwawancarai, agar tahu pokok dari permasalahan harta. Rasulullah SAW bersabda, anak Adam mengatakan ini hartaku. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, malaka ya ibna Adam illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, tidak ada harta yang kau miliki kecuali yang engkau makan itu akan jadi kotoran, yang engkau pakai akan rusak. Apapun, semewah apapun mobil pasti rusak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang engkau jalankan di jalan Allah, itu yang tersisa. Itu atas namamu. Nah, sekarang coba bikin prosentase, perbandingan. Ini harta saya, ini harta di dunia. Karena harta di dunia bukan milik kita. Ini kadang-kadang ada orang punya
mobil mewah, kemudian mau diwawancarai dan segala macamnya, dan ketika mau punya rumah megah, kemudian katakan, oh, silakan masuk Pak, mohon maaf, ini gubuk saya. Gubuk gimana mobil? Ya. Maka kalau pas saat seperti itu lagi pamer-pamernya, mati, dibawa enggak? Yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengikuti mayat cuma 3. Amaluhu wa maluhu wa ahluhu. Yang akan mengikuti mayat hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yarji'u min husnan wa yabqa wahid. Nomor 1 dan 2 akan pulang. Nomor 3 yang akan tetap. Harta dan keluarganya akan pulang. Dan nomor 3 yang tetap. Baik. Nah, itu beberapa poin tentang pentingnya memahami konsep harta dalam Islam. Sekarang masuk kepada tema kita, yaitu apa nasihat untuk si miskin dan si fakir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama, tidak ada nasihat yang lebih mudah dan nyaman, berpahala untuk diamalkan bagi si fakir dan si miskin adalah bersabar. Mengapa? Karena ini takdir ketetapan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, kita tidak minta. Itu ketetapan Allah, sudah bersabar saja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan uji kalian dari sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, nyawa, makanan, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Si fakir, si miskin, bersabarlah. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara bersabar? Itu mungkin yang lebih kita ingin kupas. Yang pertama, agar kita bisa bersabar saat kita atau saat seseorang diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki adalah dia harus yakin bahwa kehidupan yang kekal di akhirat. Kehidupan yang kekal di akhirat. Adapun kehidupan dunia lenyap. Ya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik, lebih kekal. Harus yakin itu. Sehingga dia mudah bersabar. Ini sementara aja. Paling cuma sampai 60-an tahun seperti ini. Kemudian yang lebih dipikirkan kehidupan kekal. Kekalnya ini nanti bagaimana? Karena di kekal itu cuma ada 2, surga atau neraka. Semestinya orang yang cerdas lebih memikirkan yang kekal dibandingkan yang lenyap. Apalagi yang pamer-pamer. Ngapain sih pamer, ya Allah? Ya. Kalau umur tidak berbau, kalaupun umur panjang mungkin tidak sampai 100. Habis itu mati, nggak diingat orang lagi. Sedangkan di sana kekal abadi, tidak ada kematian. Ya ahlal jannah khuludun bila maut, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah memanggil, wahai penghuni surga, kekal kalian abadi, tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, kekal abadi, tidak ada kematian. Sedangkan di dunia, COVID kemana saja? Banyak sekali yang meninggal. Nah, maka para ikhwah, cara agar bersabar menghadapi kemiskinan dan kefakiran adalah ingat bahwa dunia tidak kekal, nikmat akhirat yang kekal. Maka cari yang kekal dibandingkan yang lenyap. Akan sabar dia. Ya, akan sabar saat diuji dengan kefakiran dan kemiskinan. Kemudian yang kedua, sikap atau nasihat untuk si fakir dan si miskin adalah tidak mengadu kecuali hanya kepada Allah. Tidak mengadukan nasib kecuali hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf ayat 86, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan nasibku, kesedihanku hanya kepada Allah. Dan mengadu nasib yang sempit, yang sulit kepada Allah itu adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Tadi Nabi siapa? Yusuf. Nabi Yakub afwan. Nabi Yakub ketika kehilangan Yusuf dan Bunyamin. Karena masukkan sumur oleh saudaranya, habis itu dibawa oleh orang-orang musafir ke Mesir, kehilangan Yusuf dan Bunyamin. Maka Nabi Yakub mengatakan, aku hanya mengadu kepada Allah kesulitanku dan kesedihanku. Jangan pernah mengadu kepada makhluk. Yang kedua, Nabi Ayyub, wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahim. Dan ingatlah cerita Nabi Ayyub ketika beliau mendapatkan kesulitan, penyakit di tubuhnya. Beliau mengatakan, ya Allah, aku tertimpa bahaya, penyakit pada tubuh. Engkau adalah Maha Penyayang dari seluruh yang menyayangi. Mengadu kepada Allah. Surat Al-Anbiya ayat 83. Kemudian Nabi siapa lagi yang ngadu kepada Allah? Ada yang tahu? Nabi Yunus saat di dalam perut ikan. Nabi Yunus mengatakan apa? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dan al-hut, ikan paus yang besar, memakannya. Dalam keadaan Nabi Yunus keadaan sedang resah gelisah. Lalu kalau seandainya beliau bukan orang yang mengadu kepada Allah, apa aduan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mengadu kepada Allah. Kalau seandainya beliau tidak mengadu itu kepada Allah, la labitha fi dhatnihi ila yaumil qiyamah. Niscaya Nabi Yunus akan hidup di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengadukan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, harus bersandar dengan takdir dalam menghadapi kefakiran, kemiskinan. Karena kita tidak meminta kefakiran dan kemiskinan ini, maka bersandarlah kepada takdir. Apa manfaatnya bersandar kepada takdir? Kita akhirnya menetapkan di dalam hati Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Pasti pilihan Allah terbaik. Ya, ketika ada orang diuji oleh Allah dengan kefakiran, kemiskinan, maka dia bersandar kepada takdir. Oh, ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Dan Allah lebih tahu mana yang lebih baik bagi saya. Akhirnya dia mudah menghadapi itu. Allah lebih tahu mana yang lebih baik bagi saya. Ada ayat, Pak, saya terkagum-kagum dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir." Yang sedang dirundung kefakiran, kemiskinan, maka lihat ayat ini, surat Asy-Syura ayat 27. Jikalau Allah melapangkan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya, nggak ada yang miskin, semuanya dilapangkan oleh Allah, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Apa maksudnya? Biasanya yang diluaskan rezekinya oleh Allah menghambur-hamburkan hartanya dengan melampaui batas, bermaksiat. Maka mungkin kalau ada orang miskin berdoa kepada Allah belum dikabulkan oleh Allah, mungkin hikmahnya adalah agar dia tidak bermaksiat. Tadi malam saya katakan di Masjid Tarbiyah Cilandak, pilih mana
kaya, diluaskan rezeki, tapi setelah itu murtad. Atau miskin, disempitkan rezekinya, tapi muslim sampai mati. Pilih mana? Kaya muslim kalau saya sih. Ya, kaya muslim. Nah, maksudnya ada sebagian orang kalau diluaskan rezekinya oleh Allah dia bermaksiat. Maka hikmah Allah, ente miskin aja deh. Agar gak maksiat, itu kan keinginan dari Allah gitu. Yang kita tidak mengetahui. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian membenci sesuatu tetapi itu baik bagi kalian. Dan kalian mungkin menginginkan sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Sama dengan ayat ini. Jikalau hamba-hamba diluaskan rezekinya, maka mereka mungkin melampaui batas, bermaksiat dengan harta tersebut. Kemudian Allah mengatakan, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran yang cocok masing-masing. Ya. Oh, kamu dikasihnya segini aja. Karena kalau seandainya kamu dikasih 0 tambahan dikit lagi, sudah mulai jumawa. Jalannya sudah mulai membusungkan dada. Meremehkan orang. Berbuat kemaksiatan. Berarti 0-nya sampai segitu aja dulu. Ya, digitnya gak usah nambah 0 lagi. Gajinya kadang-kadang gaji digitnya 1 saja sombong, gimana 2? Paham maksud saya? Nah, ini indah sekali memahami. Kalau orang memahami yang seperti ini, dia tenang, bahagia, santai. Karena Allah lebih tahu apa yang merupakan kekuatan diri saya dan yang cocok bagi saya. Ini nasihat yang keberapa? Ketiga. Yang keempat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah nih, kemudian sebelum yang keempat ada hadis disebutkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan begini. Hadis qudsi, berarti Allah berfirman, "Inna min ibadi man la yusluhu imanahu illa al-ghina. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik." Ada dari hamba-hambaku yang imannya tidak akan becus kecuali dengan kekayaan. Kalau aku miskinkan dia bisa kafir, bermaksiat. Wa inna min ibadi al-mu'minin man la yasluhu imanahu illa al-faqr. Dan di antara hamba-hambaku ada yang imannya tidak becus kecuali ketika aku kasih dia kemiskinan. Wa in basattu lahu afsadahu dzalik. Kalau aku luaskan rezekinya malah merusak imannya. Ya. Ya. Ini yang kadang-kadang seorang muslim yang diuji dengan kefakiran, kemiskinan tidak merasakannya. Kemudian, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa as-sihhah. Walau asqamtuhu la afsadahu dzalik. Ada dari hamba-hambaku yang tidak baik keimanannya kecuali dengan kesehatan. Kalau aku kasih sakit dia, sakitnya akan merusak imannya. Sebaliknya, wa inna min ibadil mu'minin man la yuslihu imanahu illa as-saqam. Walau ashahtuhu la afsadahu dzalik. Ada dari hamba-hambaku yang imannya tidak benar kecuali dengan penyakit. Kalau dia sehat, maka akan merusak keimanannya. Yang sakit saja pas COVID goyang TikTok. Ya, aturan benar-benar berdoa, meresapi kesalahan, mungkin setelah ini kematian dan seterusnya. Nah, ini kan bisa enak di dalam hati. Oh, ini memang mungkin saya cocoknya begini. Sudah, habis itu dia sabar. Yang keempat, urusan dunia jangan dilihat ke atas, tapi lihatlah yang lebih kurang dari kita dalam urusan dunia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah
kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian lihat kepada orang yang lebih atas daripada kalian, lebih kaya daripada kalian. Fahuwa ajdar, itu lebih baik. Mengapa lebih baik? Alla tazdari ni'mat Allah, agar tidak hilang nikmat Allah. Saya beri contoh nih. Ini punya saya gelas air, 1 gelas penuh. Ini bagi orang yang tidak punya air segelas ini, maka ini adalah nikmat paling besar. Betul tidak? Kalau saya melihat ke bawah, oh ini nikmat paling besar. Tapi kalau saya melihat, oh di sana ada jus, ada kopi, ada teh. Kayaknya Ustaz mau kopi ini. Enggak, canda doang. Ya. Maka ini hilang nih. Ini hilang. Yang ada dalam pikiran dia ada itu. Itu maksudnya agar nikmat Allah tidak hilang. Ini persis sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita tidak merasa itu adalah sebuah kekeliruan. Contoh, kita makan kurang kerupuknya. Kemudian dia bilang ke kawannya, kalau pakai kerupuk enak banget nih. Yang ini aja belum selesai. Ya, nah itu ngelihat ke atas tuh. Saya pernah makan makanan, jenis makanan yang saya suka itu berkuah pedas-pedas gitu, bakso, soto, misalnya rawon. Nah, makan bakso waktu itu. Habis itu enak banget tuh baksonya di daerah itu. Kawan datang, gimana Ustaz? Enak? Alhamdulillah, enak banget nih. Saya belum pernah merasakan di daerah ini bakso seenak ini. Habis itu pas lagi saya ngunyah-ngunyah itu enaknya, keringetan, beliau cerita, Ustaz, di pengkolan sebelah sana lebih enak daripada ini. Gimana? Saya bilang, kenapa nggak saya dibawa saya ke sini? Ya, maksudnya kenapa harus melihat ke atas? Tidak melihat ke bawah. Karena kalau melihat ke atas, ini nikmat yang ada di depan hilang. Persis dengan laki-laki yang matanya jelalatan. Ya, kata ibu. Ya, kata ibu. Ya. Saya kemarin ini melihat di media sosial para Syekh Dr. Khalid Al-Muslih, menantunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada ceramah beliau tentang, judulnya Dzunubul Khalawat, dosa-dosa yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang berbicara, benar-benar takut kepada Allah. Dosa yang tersembunyi itu berat di sisi Allah. Ya. Beliau cerita, dosa-dosa yang tersembunyi itu kenapa siksanya adalah pahala amal soleh dihapuskan. Dosa yang tersembunyi. Istri di samping tidur ngorok dia asik murojaah Facebook, murojaah Instagram, murojaah TikTok yang isinya perempuan-perempuan memperlihatkan aurat dan kecantikannya. Mengapa? Karena siksanya apa tadi? Menghapuskan. Karena itu tanda dia tidak mengagungkan Allah. Tanda dia tidak mengagungkan Allah. Itu sebab terbesar mengapa yang berdosa saat sendirian dia terhapus pahala amal soleh. Tidak mengagungkan, menganggap Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengetahui. Dan lebih parah lagi adalah dia menganggap Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui saya, tapi dia
mempunyai perasaan bodoh amat. Lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah. Makanya ada perkataan dari seorang tabi'i menarik sekali, dari Bilal bin Sa'ad, la takun lillahi waliyan fil alaniyah wa aduwahu fis sir. Jangan kalian menjadi wali Allah saat di hadapan orang banyak, seperti orang soleh di hadapan orang banyak, tapi musuh Allah saat sendirian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah, hati-hati. Si Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, dzunubul khalawat aslul lintikasa. Dosa saat sendirian ini adalah pokok sebab terbesar seseorang benar-benar terperosok ke dalam jurang kemalasan dan ketidakpastian hidup. Ini kan mengerikan. Apa maksudnya? Malas baca Quran, malas qabliyah ba'diyah. Itu bukan karena hanya kan hukumnya cuma sunnah Ustaz, ya nggak apa-apa deh. Malas berzikir setelah sholat, malas berzikir pagi, zikir sore. Itu bukan urusan hanya sekedar malas. Itu kesialan maksiat saat sendirian, yang di zaman sekarang susah sangat terbendung, susah dibendung. Demi Allah Pak, kalau seandainya ini handphone, ya bukan karena di dalamnya aplikasi-aplikasi itu untuk kita berdakwah, maka mendingan saya handphone yang kalau kucing dilempar mati kucingnya. Makanya sampai sekarang saya tidak memberikan anak saya handphone pribadi. Padahal saya memerlukan, karena dia harus pulang dari pesantren, saya memerlukan. Tapi biar tahu bahwasanya ini belum untuk dia. Jadi kalau Bapak tanya, ada kejadian menarik, ini cerita saja. Bapak saya, handphonenya bukan handphone pintar, handphone yang cuma mono ya namanya, cuma bisa telepon. Karena saya ada keperluan, kemudian bapak menawarkan untuk mengantarkan anak saya dari Banjarmasin ke Jogja. Bawanya ke handphone. Anak saya nggak ada handphone dan nggak tahu bagaimana cara main handphone. Kemudian ketika dalam pesawat kan dimatikan tuh. Kemudian ternyata bapak saya nggak bisa matikan. Kasih ke anak saya. Kata anak saya, Abdullah, saya juga nggak bisa. Karena pas dia lagi di pesawat ada yang nelfon gitu. Jadi kaget semuanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah, perhatikan nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Saat kita berikan handphone pribadi di kamar dia sendirian, kamarnya ada kamar mandi. Tidak harus dia keluar kamar, habis sekolah dia langsung kunci pintu. Gak tahu kita sholatnya bagaimana, apa yang dia tonton, apa yang dia buat di media sosial. Itu semua akibat handphone yang kita beri. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian yang kedua, yang keberapa? Kelima. Ya. Yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkah. Dan doa miftah kulli mustahilin indan nas. Doa adalah kunci segala yang mustahil menurut manusia. Seperti kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Mustahil dibawa ke daratan oleh ikan paus. Seperti kisahnya Nabi Zakaria. Mustahil dapat anak
dalam keadaan sudah ubanan, kemudian tulang sudah keropos, istrinya menopause, mandul. Tidak diharapkan punya anak, tapi dapat anak namanya Yahya. Dengan doa. Doa kunci setiap kemustahilan bagi manusia. Seperti 3 orang yang terperosok ke dalam goa, tertutup dengan batu. Kemudian setelah itu mereka berdoa kepada Allah. Berdoa yang satu geser sedikit, berdoa yang kedua geser sedikit, berdoa yang ketiga baru bisa keluar. Doa. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa minta diluaskan rezeki, catat baik-baik, hadis riwayat Imam Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim. Hadisnya Hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya. Awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wanqita'i umri. Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wanqita'i umri. Artinya, ya Allah, jadikan rizkimu yang paling luas kepadaku saat aku tua dan mau meninggal. Dan ini diperlukan para ikhwan, sehingga kita tidak ngemis-ngemis kepada anak, sehingga kita tetap mandiri dari anak, tidak memberatkan anak. Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wa inqita'i umri. Ya Allah, luaskan rizkimu kepadaku saat aku tua dan mau meninggal. Nah, mungkin ada orang bertanya mungkin, Ustaz, kan rezeki sudah ditetapkan, ngapain lagi berdoa? Ya, rezeki sudah ditetapkan, ngapain lagi kita berdoa? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu nasib kita. Salah satu tugas kita adalah berusaha. Dan salah satu usaha adalah doa. Kita tidak tahu nasib kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, nah ini penting. Hati-hati mencari rizki yang haram. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Yang haram ada 2. Yang tidak sesuai dengan syariat, penuh dengan kesyirikan, atau yang tidak sesuai dengan syariat yang haram. Yang penuh dengan kesyirikan seperti apa? Nyari rezeki dengan sihir, santet, pelet, jimat. Yang tidak sesuai dengan syariat tetapi haram saja, tidak sampai kesyirikan, seperti apa? Seperti riba, judi, jual-jual barang-barang yang haram, ya, menipu, memarkup, memalsukan, masuk ke dalamnya semua. Maka jangan pernah, orang kalau tahu hakikat rezeki, harta yang sudah kita sebutkan, dia tidak akan pernah menggunakan hal tersebut. Nah, kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh, yang terakhir adalah yaitu usaha dibarengi dengan takwa. Usaha, harus usaha yang baik. Maksudnya yang baik itu yang sungguh-sungguh. Misalkan kalau buka rumah makan, harus yang penerangannya bagus, bersih, makanannya enak. Itu tidak mengapa, itu tidak tercela dalam mencari rezeki. Enggak tercela. Ya, karena kita ingin mencari rezeki agar orang datang kepada kita. Tidak tercela. Itu bukan keduniawian banget Ustaz kayaknya. Enggak. Yang keduniawian adalah apabila orang mempunyai rumah makan kemudian tidak sholat berjamaah, nah, itu yang tercela. Adapun dia punya rumah makan yang dia desain bagus demi agar orang datang, itu enggak tercela.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Takwa kepada Allah, hubungi Allah dulu dan perbaiki usahamu. Harus usaha yang baik. Sekarang kan lagi rame, kalau di Kalimantan lagi rame kafe-kafe. Ya, kafe-kafe. Maka harus usaha yang baik, tapi jangan menyelisih syariat. Harus enak kopinya, harus bersih, harus nyaman pelanggannya, cepat penyajiannya, asalkan dengan tidak menyelisih syariat, tidak menyediakan tempat ikhtilat, tidak menyediakan musik, tidak menyediakan tempat orang rokok dan seterusnya. Nah, demikian. Mudah-mudahan yang ini bermanfaat, dan itulah nasihat untuk si fakir dan si miskin. Taib, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan 1 2 5 menit. Tidak ada? Ya. Banyak sekarang para ikhwan dan akhwat berusaha memposting dengan nada musik, apa itu termasuk tercela? Jelas tercela, haram. Dan saya khawatir hasil usahanya haram. Sekarang ini, itulah ya para ikhwan, seorang pendakwah harus rabbani. Saya akan menjelaskan dari dasar dulu ya, masalah dasar. Sebelum kita masalah tadi musik tadi ya. Gini, ada permasalahan fikih di antara para ulama, terjadi perbedaan pendapat. Musik misalnya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Taib, ada yang membolehkan dengan syarat. Ini adalah perbedaan pendapat. Kalau mau dikatakan ada perbedaan pendapat, nanti saya akan bantah pendapat ini. Akibat asumsi bahwa inilah perbedaan pendapat, ya harus dihormati. Ya, yang mengatakan haram harus menghormati yang membolehkan. Akhirnya, karena yang mengatakan itu adalah orang masyhur, dianggap sangat berilmu, akhirnya memudah-mudahkan. Maka timbullah itu tadi. Sebenarnya yang patut kita jadikan sebagai metode beragama adalah khilaf para ulama itu memerlukan dalil, bukan dijadikan sebagai dalil. Paham ya? Kalau seandainya khilaf para ulama dijadikan sebagai dalil dalam beragama, maka jangankan musik, riba ada khilafnya. Berarti boleh dong riba kalau ada khilafnya, sementara ada khilafnya, berarti boleh dong. Paham nggak cara berpikirnya? Sebagian orang mengatakan, sudahlah, nggak usah terlalu kenceng. Itu kan khilaf. Paham maksud saya? Itu kan khilaf, nggak usah terlalu kenceng. Nah, itulah di situ perhatikan bagaimana orang mengajar yang rabbani, pendidik. Ya. Belum lagi masalah musik ini yang dikatakan ada khilaf itu tidak benar. Para ulama berijma'. Ijma', konsensus kesepakatan haram. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4 haram. Tapi yang mengatakan ikhtilaf itu di mana, Ustaz? Maka ikhtilafnya tidak mu'tabar, tidak dianggap. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan, dan saya sudah buat video itu. Karena sebagian yang mengatakan, saya kan cuma menjelaskan ada ikhtilaf di antara para ulama. Kita kan harus insaf juga, harus adil juga bahwa memang di sana ada ikhtilaf di antara para ulama dalam masalah musik ini, jangan ditutup-tutupi. Nah, kita katakan enggak. Kamu keliru, enggak ada ikhtilaf. Yang benar ada ijma' haramnya musik. Paham maksud saya? Begitu cara berpikirnya. Sebagian orang di zaman sekarang, ini saya beri contoh nih, isbal. Ikhtilaf di antara para ulama. Apakah kemudian kalau kita melihat orang isbal kemudian kita biarkan saja? Kita tidak nasihati dengan dalil, itu kan ikhtilaf, biarin aja deh. Boleh begitu? Enggak. Dinasihati.
Ya. Apalagi ini ikhtilafnya salah. Yang benar adalah ijma, haramnya musik. Nggak ada. Haramnya musik. Dan itu harus dinasehati dan terus menerus, nggak boleh diam. Saya pernah dulu mengadakan mungkin tahun 2014, 2015 atau 2016 gitu. Mengadakan kajian tentang musik. Awal kajiannya itu judulnya agak heboh. Rock and roll is dead. Banyak yang protes tuh. Akhirnya daripada banyak yang protes kita ganti semua suka musik. Ya, akibat kajian itu bifadlillah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, awal wa akhiran, awalnya dan akhirnya, banyak yang akhirnya berpindah meninggalkan itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keliru yang mengatakan bahwa ada ikhtilaf. Apalagi ikhtilaf itu kemudian dijadikan sebagai alasan. Sudahlah, tolerir aja, nggak usah terlalu kencang. Ya. Karena kenapa? Karena sebelumnya ada ijma. Paham maksud saya? Nah itu. Jadi tidak benar. Dan saya khawatir itu hasil usahanya haram. Jangan ikut-ikutan gitu. Ustadz, ini kan bukan musik, ini cuma alunan apa gitu. Wallahu a'lam. Nah. Mengapa kok istilahnya membenci orang miskin yang sombong lebih daripada sombongan itu secara general? Bagus pertanyaan. Karena orang yang miskin yang sombong tidak ada motivasi untuk berdosa, untuk menyombongkan diri. Saya beri contohnya. Dan dosa-dosa yang tidak ada motivasi itu sangat dibenci dalam Islam. Contoh, kesyirikan. Motivasi apa orang berbuat kesyirikan? Apa motivasinya berbuat kesyirikan? Allah yang maha kuasa, pencipta, pengatur, dia sekutukan dengan makhluk yang lemah. Apa motivasinya? Makanya kan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Tidak ada motivasi dia untuk melakukan kesyirikan itu. Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Semuanya Allah tampakkan. Saya ini yang paling kuat, saya ini yang paling perkasa, saya ini yang paling pencipta. Kenapa engkau minta kepada yang lain? Nggak ada motivasi. Nah, begitu juga dosa-dosa yang tidak ada motivasi. Di antaranya, satu, orang tua renta mau berzina. Megang gelasnya dia gemetar. Mau berzina. Ini nggak ada motivasi. Kalau anak muda berzina, apa? Dosa besar, bukan wajar. Dosa besar, bukan wajar. Lebih besar lagi dosanya jika orang tua renta peot berzina. Karena nggak ada motivasi. Kalau ini anak muda ada motivasi, itu pun dosa besar. Masih kuat, masih belum nikah, masih ada motivasi. Itu pun dosa besar. Apalagi yang tua renta peot mau berzina, lebih besar. Miskin juga begitu. Kalau orang kaya menyombongkan diri, apa? Dosa besar. Tetapi ada motivasinya, kaya. Makanya itu kan, rumah kamu berapa tanahnya? 1000 meter persegi. Oh, mohon maaf ya, saya 10.000. Dan itu pun juga, ya, saya sering mengatakan, apaan sih gitu? Ente pamer-pamer kayak apaan sih? Kenapa saya katakan apaan sih itu? Nggak cocok gitu loh. Kenapa? Karena itu akan lenyap, tidak dibawa. Itu satu. Yang kedua, nikmat di surga lebih
lebih luar biasa. Penawaran Allah untuk penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Apa penawaran Allah pertama? Dia ada 4 penawaran. Penawaran pertama, artardha an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya. Maukah engkau memiliki kekayaan seperti orang paling kaya sedunia? Sekarang orang paling kaya sedunia katanya Elon Musk, katanya. Maukah engkau memiliki harta sebanyak itu, 3.900 triliun? Mau nggak memiliki itu? Itu penawaran pertama. Lalu ente pamer 10.000 meter persegi. Apaan sih? Paham nggak maksud saya cara berpikirnya? Gitu loh gitu. Apaan sih? Lalu ente pamer jam yang limit hanya 5 orang memiliki. Apaan sih? Nggak ada apa-apanya dengan nikmat surga yang paling rendah. Itu baru penawaran pertama. Penawaran yang kedua, 5 kali lipatnya lagi. Itu pun kata Allah, semisalnya 5 kali lipat. Itu pun orang yang masuk terakhir ini, yang paling rendah derajatnya, cukup itu ya Allah, cukup. Dipotong oleh orangnya. Kata Allah, laka dzalik, engkau akan memiliki itu 5 kali lipat dari kekayaan orang paling kaya sedunia. Belum selesai, penawaran ketiganya adalah wa asyaratu amsalih, dan 10 kali lipatnya lagi. Berarti 50 kali lipat apa? Orang paling kaya sedunia. Pamer sepatu hanya 9 orang yang memilikinya. Apaan sih? Paham gak maksud saya? Begitu cara berpikirnya. Apaan sih? Belum selesai lagi, nanti Allah dalam hadis yang lain, itu hadis sahih itu, riwayat Bukhari. Allah mengatakan kepada orang yang paling rendah derajatnya di surga, paling rendah. Allah mengatakan, tamanna, angankan semua yang engkau inginkan. Lalu dia sebut, saya ingin ini ya Allah, makanan ini belum pernah saya makan ya Allah. Saya ingin ini ya Allah, rumah ini saya belum pernah maunya bentuknya seperti ini. Saya ingin istri seperti ini yang sekarang terpaksa aja ya Allah. Dia angankan semua angan-angannya, dia sebutkan sama Allah, disebutkan. Kemudian selesai, sudah ya Allah. Dalam hadis disebut, fa idzan qata'at bihi umniyatu. Jika sudah tercukupi segala macam yang dia inginkan, sudah dia sebutkan sama Allah. Maka Allah mengatakan tamanna kadza, tamanna kadza, tamanna kadza, yadhkiruhu rabbuh. Wahai fulan, ini belum engkau sebutkan. Ini belum engkau sebutkan. Ini belum engkau sebutkan. Allah ingatkan yang belum dia ingat. Coba, itu surga yang paling rendah. Pamer mobil megah. Apaan sih? Paham maksud saya? Sampai jika seluruh angan-angan sudah selesai, Allah mengatakan laka dzalik, engkau akan memilikinya, dan 10 kali lipatnya. Makanya saya nasihatkan orang-orang yang pamer-pamer itu, ya, yang merubah cara berpikir anak-anak di zaman sekarang, coba baca tentang surga, ente akan malu pamer. Ada orang punya semuanya, outfitnya luar biasa, dan itu tidak akan menambah dia menjadi orang yang terhormat, enggak. Kalau akhlaknya buruk, enggak. Ya, enggak akan. Nah, kembali ke permasalahan tadi, mengapa kesombongan dari orang miskin itu tercela? Karena dia tidak ada motivasi. Yang ketiga, orang pemimpin yang berdusta. Lah ngapain dia berdusta? Karena semua kepemimpinan ada di tangannya. Keputusan semuanya ada di tangannya. Gak perlu dia berdusta. Nah itu pemimpin berdusta gak ada motivasi. Karena semua keputusan ada pada tangannya. Nah dosa yang tidak ada motivasi, siksa ancamannya berat di sisi Allah SWT. Termasuk miskin yang sombong tadi. Wallahu a'lam. Cukup kiranya yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.